modul 3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amanda Putri Sandi dengan NIM akhir 1026. Saya Narun Naja dengan NIM akhir 1079. Saya Ahmad Daris Maulana dengan NIM 252410101035. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul yang telah diberikan oleh kakak-kakak Asprak. Nah, di sini ada select, di mana di soalnya kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Langsung saja menggunakan select, kemudian menggunakan tanda bintang untuk mengambil semua kolom dari tabel suppliers. Dan ini hasilnya. Berikutnya, menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama juga, tinggal kita select, kemudian menggunakan tanda bintang ini, from dari tabel customers. Dan akan keluar semua tabel ini. Kemudian di berikutnya, kita akan men-select, tapi hanya sebagian kolom saja. Bagaimana? Berikut ada soal yang diminta, yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Kita select produk ID, kemudian produk name, unit price atau harganya, kemudian unit in stock atau stoknya dari tabel products. Dan kemudian ini dia hasilnya. Berikutnya, kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Kita select aja supplier ID-nya, kemudian company name-nya, kemudian country-nya atau asal negaranya, serta contact name. Jadi contact person di tabel suppliers ini, dia namanya nama kolomnya adalah contact name. From dari tabel suppliers. Berikut hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alias. Alias ini menggunakan kode S gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod. Nah, jadi nanti ini formatnya ya, format nama kolomnya. Jadi kita select dulu produk ID S alias ID prod. Kemudian ini diminta untuk sesuai sama nama kolomnya, berarti tetap kita menggunakan produk name. Kemudian harga unit price ini kita pakai dengan S atau kita aliaskan sebagai harga, kemudian stok barang, ya, berarti unit in stock kita aliaskan sebagai stok barang dari tabel products. Dan hasilnya seperti ini. Next, kemudian di sini ada alias, ya. Alias ini kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama select kolom sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada ID supplier diminta tetap, yaitu supplier ID. Kemudian nama perusahaan, ya company name-nya itu kita aliaskan sebagai nama PRSH, perusahaan gitu. Kemudian country-nya itu dengan dialiaskan sebagai asal. Kemudian contact name-nya kita aliaskan sebagai contact person di sini. From dari tabel suppliers. Maka dia akan menghasilkan tabel yang seperti ini. Dengan nama kolom yang sudah kita setting di alias tadi, di S tadi. Berikutnya kita akan menggabungkan kolom. Nah, kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat ini terdiri dari address, city, dan juga country yang dipisahkan oleh koma. Nah, penggunaan penggabungan ini menggunakan tanda ini yang tegak dua ini, kemudian nanti ada petik satu. Nah, untuk memberikan spasi itu hanya perlu dikasih spasi atau jarak satu kali. Apabila ingin menambahkan koma, kita tambahkan koma di antara petik. Nah, tadi diminta menampilkan ID supplier, maka kita select ID suppliernya, SID supplier, kemudian alamatnya itu diminta dari address, country, dan juga city ya, city dan juga country. Maka kita pilih dulu kolomnya yaitu company name. Oh ya, tadi ada company name juga ya, nama company-nya, company name as nama, di sini dimintanya sebagai nama. Kemudian kita alamatnya tadi ada address, kita kasih penggabungan kolom di sini, kemudian city, kemudian penggabungan kolom lagi, dan juga country. S yaitu kita aliaskan sebagai alamat dari tabel suppliers. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi kan diminta dipisah oleh koma, maka kita berikan koma di antara petik. Dan hasilnya akan seperti ini. Next,
Sama juga di penggabungan kolom ini kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name dan last name, kemudian dipisahkan oleh spasi. Alamat lengkap terdiri address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Tadi juga sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya jika hanya memerlukan spasi, kita tidak perlu memberikan koma, hanya perlu kasih spasi satu kali. Jadi kita select dulu ya title, kemudian kita gabung dengan first name dan juga last name ya. First name penggabungan lagi di sini, terus last name as nama lengkap karena diminta dituliskan sebagai nama lengkap. Kemudian alamatnya tadi terdiri dari address, city, dan juga country, maka kita kasih address penggabungan dengan koma, kemudian city penggabungan dengan koma lagi, dan juga country as dialiaskan sebagai alamat lengkap dari tabel employees, maka akan keluar seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Yang di sini hanya dengan menggunakan spasi, yang di sini dengan menggunakan koma. Selanjutnya di sini ada kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka 4 digit. Sebenarnya ini template-nya sudah ada di modul, jadi aku hanya copy paste saja dan mengubah, memodifikasi sesuai dengan permintaan daripada soal, yaitu dengan bulannya angka, karena tadi sebelumnya di sini itu hari dulu baru bulan, jadi kita rubah month, ini 2 kali angka, kemudian hari, angka, dan juga tahun 4 digit, maka kita tulis Y-nya sebanyak 4, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga diminta lagi bulan, hari, tapi harinya dalam bentuk nama, kemudian tahunnya itu hanya 2 digit. Jadi mudah saja kita tinggal kasih 2 kali di sini. Kemudian day, karena dia minta nama maka kita pakai day, kalau bulan pakai month, kalau tahun pakai year gitu. Jadi day, YY untuk memberikan 2 digit angka tahun. Jadi hasilnya akan seperti ini. Baik, berikutnya kita membahas mengenai group by. Di group by ini kita akan menampilkan ID customer, nama perusahaan, dan total banyaknya pesanan yang pernah mereka lakukan. Nah, jika kita ingin menampilkan ID customer, sama kita menggunakan select ya. Karena ini dari tabel-tabel yang berbeda, maka kita beri dulu kayak variabel lah, C customer ID, kemudian C company name. Jadi company name itu dari tabel customer gitu. Karena kita diminta untuk total banyaknya pesanan ya. Kalau banyaknya pesanan berarti dia akan berhubungan dengan tabel order, maka kita akan count dari tabel order, yaitu order ID. Jadi dia akan menghitung banyaknya record dari order ID as total pesanan yang pernah dilakukan from customer C. Kita lakukan penggabungannya itu dari from customer C, dari tabel dari tabel customer, left join. Kenapa pakai left join? Supaya nanti ketemu nih customer yang mereka belum pernah melakukan pesanan gitu ya. Left join orders O on customer ID sama dengan C customer ID sama dengan O customer ID. Karena relationship-nya itu menggunakan ID customer, maka kita tuliskan di on ini seperti ini. Group by ini dia nantinya akan mengelompokkan dulu berdasarkan C customer ID-nya dan juga company-nya, nama company-nya, kemudian baru dihitung order ID-nya. Jadi customer ID ini sudah order berapa banyak gitu ya, dikelompokkan berdasarkan group by ini. Nanti dia akan menghitung berapa banyak record atas ID customer ini gitu. Kemudian ini akal-akalan saya saja pakai order by supaya nanti langsung ketemu di sini. Berarti ada 2 customer yang belum pernah melakukan pemesanan gitu. Lanjut. Grup by yang kedua juga sama saja sebenarnya. Kita diminta untuk memberikan ID customer, kemudian company name, dan banyaknya barang. Jadi bukan banyaknya pesanan, tapi banyaknya barang. Kalau banyaknya barang, kita harus mensum quantity gitu. Jadi banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Jadi banyaknya barang itu kita ambil dari order detail, dari tabel order detail. Nah, tapi untuk mencapai order detail kita harus ketemu dulu dengan tabel order. Jadi di sini nanti ada left join-nya ada 2. Jadi kita select dulu apa yang ingin ditampilkan ya. Sum OD quantity as banyak
banyak barang yang pernah dibeli, kemudian dari customer dari tabel customer C kita left join ke order O on customer ID O customer ID. Nah, ini adalah relationship antara tabel customer dan juga tabel order. Kemudian left join lagi dari order ke order details ya. Kita pakai ID-nya order gitu. Kemudian kita group by, dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan customer ID dan juga company name. Baru nanti dihitung dari customer ID ini dengan ID customer yang ini, mereka sudah berapa kali sudah berapa banyak sih berapa banyak barang yang pernah mereka beli gitu. Kemudian di order by oleh saya menggunakan ini dan di descending karena kita pakai left join, kita membuktikan dong emang ada yang belum pernah membeli gitu kan. Tadi kan ada ini ya, belum pernah melakukan pesanan, otomatis dia belum pernah melakukan membeli barang gitu. Jadi di sini akan 0. Kenapa di sini 0, di sini 0? Karena di sini kita pakai count, maka dia akan keluar 0. Apabila dia pakai sum, maka dia akan keluar 0. Ya, kemudian berikutnya juga sama, kita pakai suruh tampilin customer ID, nama perusahaan, customer total nilai pembelian setiap customer. Nah, kalau total pembelian itu kan total pembelian tadi di tabel order detail itu ada unit price dan quantity, ini udah pastikan total pembelian. Tapi karena di sana juga ada diskon, maka kita hitung juga diskonnya. Kita kalikan 1 min OD diskon. Kenapa 1 min? Kita misalkan 1 ini sebagai 100% gitu ya. Jika 20% berarti anggaplah 1 dikurangi 0,2. Jadi kan yang harus dibayarkan hanya 0,8, maka dia akan dikalikan dengan unit price dan juga kuantitinya. S total nilai pembelian. Sama juga konsepnya left join juga ya. Yang pertama kan kita harus ke tabel order dulu, baru ke tabel order detail. Kemudian kita kelompokkan dulu berdasarkan ID customernya. Kemudian kita sum ya, kita jumlahkan gitu loh. Dari semua barang yang telah mereka beli dengan harganya yang sedemikian dan juga diskonnya yang sedemikian, itu berapa total price yang sudah mereka keluarkan. Jadi ini dia. Dan kemudian berikutnya kita lanjut ke having. Di having ini kita diminta untuk menampilkan ID, nama supplier, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Nah, sebenarnya di G dan juga GH ini tidak ada havingnya, tidak di soalnya tidak ada havingnya, tapi pakai akal-akalan lagi kita pakaiin sendiri havingnya. Jadi kita kerjain dulu sesuai dengan permintaan soal. Di sini cuma disuruh untuk menampilkan ID dan nama supplier ya. Select ID, supplier ID, company name, kemudian kita quantity barang yang dijual berapa banyak ya dari supplier S, kemudian kita join dulu dari produk karena dia memang relationship-nya dari produk baru ke order details. Jadi kita join dulu ke sini baru ke order details. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan supplier ID-nya dan juga company name-nya, baru di order by untuk melihat. Nah, di sini kita mau nerapin having juga, jadi saya beri having sum di sini. Jadi barang yang telah dijual gitu ya, telah terjual lebih dari 1000 pieces. Nah, di sini kan akan beda gitu. Yang keluar di sini dari kooperatif dulu, Cooperativa de Quesos gitulah ya. Lanjut. Berikutnya di H. Di H ini kita juga sama, suruh menampilkan juga, tapi yang ID dan nama suppliernya itu dari Jerman. Nah, yang dari Jerman ini dia pokoknya konsepnya sama aja. Ini biar cepet aja ya. Jadi sama, itu hanya tiga supplier yang dari Jerman. Nah, kita pakai juga konsep having juga di sini kita tambahkan sendiri dengan having sum lebih dari 1000. Kalau di sini kita ada 3 record ya, di sini hanya akan menampilkan 2 yang lebih dari 1000. Ya, lanjut. Tapi di sini karena ada syarat Jerman, jangan lupa untuk memberikan where ya. Syaratnya adalah dia country-nya, suppliernya itu adalah dari Jerman. Jadi setelah join kasih where baru di group by. Gitu. Baru di having sum dan order by. Berikutnya di yang ini baru ada dia penjualannya lebih dari 100 buah barang. Sama, dia dari Jerman juga mintanya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Cuma kita kasih having sum-nya itu di 100 gitu. Jadi keluar semua karena kan dari 612. Oke, itu saja dari saya. Lanjut ke teman-teman berikutnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selisih tanggal, yaitu yang soal pertama, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Di sini saya menampilkan employee ID, lalu diberi nama sebagai ID pegawai, birth date itu sebagai tanggal lahir, hire date sebagai tanggal mulai kerja, dan juga ada extract year from age, hire diambil dari tabel employees, order by employee ID, diurutkan dari employee ID, lalu menampilkan seperti itu. Next. Lalu yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Saya menampilkan employee ID sebagai ID pegawai, hire date sebagai tanggal mulai kerja, current date as tanggal sekarang. Current date itu fungsi untuk menampilkan tanggal sekarang. Lalu saya mencari selisih antara current date dengan hire date untuk mencari masa kerja. Saya mengambil dari tabel employees dan diurutkan berdasarkan employee ID. Next. Lalu yang ke G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Yang soal pertama, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan unit price dari tabel order details. Saya menampilkan order ID sebagai ID order, lalu quantity sebagai jumlah, unit price sebagai harga satuan, lalu saya mengalihkan quantity dengan unit price seperti yang diperintahkan, lalu menamakannya sebagai total. Lalu semua ini diambil dari tabel order details dan diurutkan dari order ID. Next. Lalu yang soal kedua, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Lalu saya menampilkan produk ID sebagai produk ID, produk name sebagai nama produk, unit price sebagai harga per unit, units on order sebagai jumlah dipesan, lalu saya mengalihkan unit price dengan units on order, lalu dinamakan sebagai total barang yang dipesan. Lalu saya mengambilnya itu dari tabel products dan diurutkan dari berdasarkan produk ID. Next. Lalu yang ke H, order by, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Saya menampilkan produk name dari tabel P atau produk sebagai nama produk, lalu saya pertama tampilkan Lalu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Saya menampilkan produk name yang diambil dari tabel produk sebagai nama produk, lalu saya menjumlahkan seluruh quantity untuk setiap produk yang diambil dari tabel order details dan menamakannya sebagai total dipesan. Lalu mengambilnya dari tabel products P, lalu menjoinkan atau menggabungkan tabel products ini dengan order details berdasarkan produk ID-nya. Group by itu mengelompokkan data berdasarkan nama produk agar total produk ini bisa dihitung. Lalu order by diurutkan berdasarkan total dipesan, lalu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Next. Yang keenam, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Saya menampilkan last name sebagai last name atau nama akhir, first name sebagai first name atau nama awal. Lalu saya mencari selisih antara current date sama hire date sebagai lama bekerja,
Lalu semua itu diambil dari tabel employees dan diurutkan berdasarkan last name dari yang terbesar hingga yang terkecil. Next. Lalu yang I, sorting 2 kolom. Yang soal kedua, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Saya menampilkan produk name sebagai nama produk, unit price sebagai harga asli, lalu saya mengalihkan unit price itu dengan 0,75% sebagai harga setelah diskon 25%. Salah. Cut. Lalu yang ke I, sorting 2 kolom. Soal yang kedua, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Saya menampilkan produk name sebagai nama produk, unit price sebagai harga asli, lalu saya mengalihkan unit price dengan 0,75 sebagai harga setelah diskon 25%. Semua itu diambil dari tabel products dan diurutkan dari product name dari yang terkecil hingga terbesar dan juga unit price dari yang terbesar ke yang terkecil. Next. Lalu selanjutnya adalah where dan fungsi agregat. Next. Yang ke A, where column string numeric. Yang soal ke-6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Saya menampilkan semuanya dengan fungsi select tanda bintang, lalu diambil dari tabel customers, from customers, di mana country itu kita ambilnya Brazil, lalu diurutkan dari berdasarkan company name-nya. Next. Yang ke-7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Saya menampilkan semua kolom dari tabel products, di mana yang discontinued itu dimunculkan. Nge-lag. Iya, nge-lag. Tolong. Help me. Nah, saya meng-select semuanya, menampilkan semuanya dari tabel products, lalu untuk discontinued-nya itu 1 karena di tabel aslinya itu ada 0 dan 1. Jadi yang ditampilkan itu yang hanya 1 alias yang discontinued atau yang tidak diproduksi lagi. Lalu untuk urutannya berdasarkan product name. Lanjut. Yang ke-8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini saya menampilkan supplier ID sebagai supplier ID, company name sebagai nama perusahaan, lalu postal code sebagai kode pos, country sebagai negara, lalu untuk address-nya saya memisahkan dengan koma seperti yang dijelaskan oleh Amanda tadi, dipisahkan oleh koma dari address, lalu city, lalu country as nama alamat lengkap yang diambil dari tabel suppliers, di mana country ini nggak boleh dari Kanada dengan fungsi tanda seru dan sama dengan. Lalu order ID, lalu diurutkan berdasarkan country dan company name. Jadi yang dicek itu country dulu, baru company name-nya. Bisa next. Yang ke B, wildcard and left. Ya, soal ke-6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, saya menampilkan semua kolom dari tabel suppliers, di mana company name-nya itu LTD, yang mengandung kata LTD. Bentar. Nanti cut ya, bentar. Ada lemot ya aku. Cek ya, bentar. Aku mau nyontek. Ini. Oh, ya. Oke, dari yang ke B, yaitu wildcard and left. Soal ke-6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD.
saya menampilkan semua kolom dari tabel suppliers, di mana company name-nya itu mengandung kata LTD dengan fungsi I like. Ya, fungsinya itu digunakan agar pencariannya ini tidak membedakan antara huruf besar maupun huruf kecil. Dan simbol persen itu ditaruh di depan dan belakang karena bisa jadi itu di tengah-tengah gitu. Semoga paham. Lalu diurutkan berdasarkan company name. Lanjut. Untuk soal yang ketujuh, yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Saya menampilkan semua kolom dari tabel employees, di mana first name yang satu itu urutan pertama, atau salah ding, kocak, ngarang banget. Oh ya, bener ding, salah. Oke. Soal yang ketujuh, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Saya menampilkan semua kolom dari tabel employees, di mana left first name 1 artinya itu mengambil satu huruf pertama dari kiri, ya, first name. Lalu untuk yang left last name itu mengambil satu huruf pertama dari last name-nya. Lalu untuk yang fungsi lower ini mengubah hurufnya menjadi kecil agar perbandingannya itu tidak membedakan huruf besar dan kecil. Lalu di mana kan udah tahu ya fungsinya dari semua itu. Nah, fungsi dari keseluruhan satu line itu mencari first name-nya itu yang lebih kecil daripada last name-nya yang lebih besar gitu. Dan diurutkan berdasarkan last name dulu, baru dicek setelahnya yaitu first name. Jadi yang last name itu lebih besar daripada first name-nya. Ya, seperti yang pertama itu kan last name-nya itu Tilsworth dan first name-nya itu Ain. Jadi D dengan A itu kan lebih besar D gitu. Next. Yang ke-8, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Saya menampilkan semua kolom dari suppliers, di mana seperti yang fungsi tadi, huruf pertama dari company name sama dengan huruf pertama dari contact name. Diurutkan dari company name. Di sini hanya ditampilkan satu memang karena memang hanya satu saja yang huruf awalnya sama, yaitu Mayumi dan Mayumi itu tidak terbaca, maaf. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Giliranmu, Daris. Oke. Baik, saya akan menjelaskan untuk soal C, yaitu where kolom bertipe tanggal. Itu di sini kita disuruh untuk menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini jika kita ingin melihat di tabel employee, pastinya kita buat query yang pertama yaitu select. Jadi select from employee. Di sini ada where hire date lebih dari 1992 di bulan 12 dan tanggal 10. Jadi di sini maksudnya adalah di mana hire date itu bisa dibilang employee atau sebuah karyawan masuk ke perusahaan itu lebih dari tahun 1992 dan bulan 12 yaitu Desember dan tanggal 10. Di situ kita bisa lihat buat hasilnya.
Next. Selanjutnya ada where column bertipe tanggal. Selanjutnya ada nomor 5, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Di sini kita pastinya butuh melihat dari tabel order. Jadi kita select from order, di mana where itu ship date sama dengan order date. Maaf, itu saya lihat kayaknya kurang. Order date lebih dari 10. Jadi maksudnya di sini adalah untuk ship date-nya itu adalah pengiriman. Maaf, ship date-nya itu adalah pemesanan dan dikurangi dengan order date-nya itu adalah pengiriman dan itu lebih dari 10. Maksudnya ini lebih dari 10 hari. Maka di situ bakalan ditampilin tabel-tabel yang memang lebih dari 10 hari. Selanjutnya, next. Di sini ada soal yang bertemakan or atau ya benar. Jadi tampilkan produk yang diskon atau yang stoknya itu 0. Jadi di sini sudah dijelaskan pada soal di mana kita harus melihat dari tabel produk. Jadi kita select from product where discount denote itu sama dengan 1 or unit in stock itu sama dengan 0. Kenapa di sini discontinued itu sama dengan 1? Karena memang untuk di tabel diskon ini discontinued itu cuma ada angka 1 dan 0. Dimana artinya kalau produk yang discontinued itu berarti produk yang memiliki angka 1. Jadi or unit in stock sama dengan 0. Sesuai perintah di soal yang sama dengan 0. Jadi kalau kita bisa jelaskan itu where discontinued sama dengan 1 atau unit in stock sama dengan 0. Dan hasilnya seperti di bawah ini. Baik, next. Selanjutnya ada di nomor 5, yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi lagi-lagi kita pakai di tabel produk. Ini kita pilih di select from product, di mana kita cari tabel reorder level yang kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Jadi untuk panah itu, untuk jika itu mengarah ke kanan itu artinya kurang, dan yang mengarah ke kiri itu artinya lebih. Jadi makanya di sini saya tampilkan seperti itu. Jadi kalau kita baca tuh di mana reorder level kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Dan tampilannya seperti di bawah ini. Selanjutnya soal ke-6. Jadi di sini kita harus menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi di sini kita ada di tabel employee dan harus melibatkan tabel first name, last name. Di sini saya first name dan last name saya memang gabungkan di sini dan menjadi nama lengkap. Dan di sini ada age now, hire date, masa kerja, dan age now, birth date, as usia. Jadi maksudnya di sini adalah ketika umurnya itu umur yang sampai sekarang dari awal mula diterima atau hire date itu bisa kita aliaskan menjadi masa kerja, dan umur sampai dengan sekarang untuk tanggal lahir itu kita bisa aliaskan menjadi usia. Di sini kita where extract year. Jadi di sini
fungsi extract here di sini adalah kita mengekstrak sebagai tahun saja. Di sini ada kita menggunakan panah lagi lebih dari 35. Jadi untuk employee yang memang hire date-nya itu lebih dari 35 atau 35 tahun itu kita tampilkan. Dan di sini ada or, yaitu atau kita ekstrak tahunnya dulu dari tanggal lahir itu lebih dari 60 tahun. Kalau bisa kita jelaskan lagi di sini artinya di mana hire date berupa tahun sampai sekarang itu lebih dari 35 atau tanggal lahir sampai dengan sekarang lebih dari 60 tahun. Dan hasilnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, di sini kita soal nomor 7, kita menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Dan di sini di soal kita diharuskan menggunakan in. Jadi untuk tabel ini pastinya ada di employee. Jadi select from employee. Di where city in London, Seattle, and Tacoma. Jadi di sini maksudnya di mana kota di London, Seattle, and Tacoma. Jadi nanti bakalan ditampilkan hanya dari ketiga kota tersebut. Dan hasilnya ada di bawah ini. Baik, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke materi N pada soal nomor 5, yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi di sini itu berada di tabel order, jadi kita select order ID, customer ID. Jadi order ID ini untuk ordernya yang berupa ID, customer ID, serta order date, tanggal ordernya, required date. Di sini kita pakai where lagi, order date lebih dari tahun 1996 dan di bulan 12 tanggal 25. Jadi ini artinya di mana pesanan atau tanggal pesanan yang lebih dari tahun 1996 di bulan 12 tanggal 25. Jadi yang ditampilkan itu. Serta ada format yaitu N atau dan itu di sini kita memasukkan required date dikurangi order date. Itu kurang dari sama dengan 20 karena di soal itu menegaskan bahwasanya paling lambat. Jadi untuk di sini itu kurang dari sama dengan 20. Maka muncul di tabel di bawah ini seperti yang kalian lihat. Baik, boleh lanjut. Sekarang ada tampilkan produk discontinue ya, yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi di sini kita select dari tabel produk, from product, where discontinued itu sama dengan 1 dan unit in stock itu lebih dari 0. Itu sesuai dari soal. Seperti itu. Jadi untuk where itu discontinued, saya tegaskan ulang bahwasanya discontinued itu hanya 2 angka, jadi 1 sama 0. Jadi produk yang discontinue otomatis nilainya adalah 1 dan unit in stock itu lebih dari 0. Jadi stok atau unit stok ini yang lebih dari 0. Dan bisa kita lihat hasilnya di bawah ini. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya ada tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Di sini kita pakai select from product, lagi di tabel produk, dan kita langsung where product ID itu kita
modulus kalau nggak salah di persen ini 2, jadi sama dengan 0. Jadi fungsi dari where product ID yang persen 2 ini itu bisa dibilang sebagai pengubah ID itu supaya menjadi genap. Serta diikuti dengan format N atau dan unit price atau harga per unitnya itu lebih dari 5. Karena di situ unit price tertulisnya 5 dan seperti nominal angka saja, makanya saya cuma memformatkan lebih dari 5. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya ada tampilkan produk yang harganya $5 sampai dengan $10. Di sini kita diharuskan menggunakan between. Jadi pertama kita select dari table produk di mana unit price atau harga per unitnya itu between. Jadi di antara 5 dan 10. Jadi kalau tertulis di sini kan where unit price between 5 and 10. Itu artinya di mana unit price di antara 5 dan 10. Nanti bakal hasilnya seperti yang kalian lihat di bawah ini. Oke, bisa lanjut. Kita masuk kepada materi gabungan dan OR. Maksudnya gabungan and OR. Yaitu soal nomor 4, yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi pertama-tama kita select dulu order ID, customer ID, order date, ship date, from order, karena ini terletak di tabel order. Setelah itu kita pakai format where di mana order date lebih dari 1996 di bulan 12 dan 25, tanggal 25, dan ship date itu dikurangi order date itu, dan selanjutnya itu ada between 20 dan 30. Jadi di sini saya menggunakan between 20 dan 30 dan hasilnya seperti di bawah itu. Ini bisa lanjut. Selanjutnya itu ada tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini saya select dari tabel order lagi, di mana ada ship country, yaitu sama dengan Brazil. Selanjutnya saya menambahkan formator ship country sama dengan Italia. Dan order date itu lebih dari sama dengan 1996 di bulan 12 dan di tanggal 25, dan order date kurang dari sama dengan 1997 di bulan 12 dan di tanggal 25. Jadi di sini ada dua kan, ada memakai format OR dan juga menggunakan format DAN. Karena memang di format soal terdapat yang bisa kita lihat harus dikirim ke Brazil atau Italia. Jadi kita menggunakan format OR di sini pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997. Jadi sebenarnya kita bisa pakai between karena memang di sini kita diharuskan menggunakan and or. Jadi di sini saya memfokuskan menggunakan format N. Jadi hasilnya seperti ini dan hasil di tabelnya akan dimunculkan seperti ini. Jadi bisa lanjut. Di sini
ada tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Jadi kita menggunakan tabel dari employee, di mana city sama dengan Seattle, or city sama dengan New York, dan kita ekstrak tahunnya. Di sini ada n extract year from age. Now, birth date lebih dari sama dengan 50, and extract year from age now, birth date kurang dari sama dengan 60. Jadi di sini artinya yaitu tahun from tahun tanggal lahir sampai sekarang itu lebih dari sama dengan 50, dan ekstrak tahun dari tanggal lahir sampai sekarang itu kurang dari sama dengan 60, dan dari hasil di employee itu menunjukkan dari city atau kota Seattle atau di New York itu tidak ada employee yang memiliki karyawan yang berusia 50-60 tahun. Maka di sini kosong, seperti itu. Bisa lanjut. Di sini ada fungsi agregat. Jadi di soal berapakah omset yang didapat ketika unit dengan ID produk 6 itu habis terjual. Jadi di sini kita menggunakan select sum. Jadi karena memang ini merupakan sebuah mungkin penjumlahan, makanya di sini ada unit price itu dikali quantity. Jadi di mana unit price ini harga per unit dan kuantitinya itu dikalikan, itu bisa aliaskan menjadi omset dari order detail, from order detail. Jadi dari tabel order detail di mana produk ID itu sama dengan 6. Nah, setelah itu bakal muncul tabel ini omset dengan nilai 7.345. Seperti itu. Bisa lanjut. Selanjutnya fungsi agregat yang dimana kita harus menghitung berapa rata-rata harga produk dengan kategori beverage. Jadi kita menggunakan format average di mana unit price itu dialiaskan menjadi rata-rata harga dari tabel produk, ini from product, where kategori ID atau di mana kategori ID itu sama dengan kita select kategori ID from categories, di mana kategori name sama dengan beverage. Jadi hasilnya seperti ini untuk rata-rata harganya. Oke, bisa lanjut. Baik, di sini kita lanjut pada modul 4 dan 5. Bisa lanjut. Next. Untuk select dua tabel, kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama-nama kategorinya. Di sini pada query ini saya melakukan join antara tabel produk dan kategoris menggunakan kategori ID. Di sini kategori ID, ya benar. Di mana kategori ID tujuannya itu adalah supaya menampilkan nama produk, harga produk, serta kategori dari produk tersebut. Data setelah itu kita urutkan berdasarkan nama kategori agar produk yang berada di dalam kategori yang sama itu ditampilkan secara berkelompok sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Makanya di sini ada order by c.category name. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Bisa next. Misalnya ada tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Pada query ini, saya mencoba untuk
menggabungkan tabel customer dengan tabel order menggunakan atribut customer ID. Menggunakan atribut customer ID, hasilnya itu menampilkan perusahaan pelanggan, nomor transaksi atau order yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian. Data diurutkan berdasarkan nama perusahaan sehingga nilai transaksi setiap customer dapat dilihat dengan lebih terstruktur. Di sini ada kan select company name di sini, dan order ID, order date, di mana from customer itu bisa dialiaskan C dan kita join orders O. Seperti itu, dan hasilnya tuh seperti di bawah ini. Oke, bisa lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Di sini nomor 8 yaitu kita harus menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Pada query ini saya menggunakan tabel order dan tabel order detail. Tabel order ini menyimpan informasi utama kayak seperti transaksi, seperti nomor order, customer yang membeli, tabel order, dan informasi pengiriman. Dan setelah itu ada tabel order detail, merupakan tabel detail transaksi yang berisi informasi produk yang terdapat pada suatu order. Di sini tabel ini memiliki atribut order ID dan product ID. Join di sini saya masukkan menggunakan atribut order karena setiap detail transaksi harus terhubung dengan transaksi induknya. Itu setelah proses join selesai, saya menampilkan order ID dan order date dari tabel order serta produk ID dari tabel order detail. Hasil query itu menunjukkan barang apa saja yang terdapat pada setiap transaksi. Karena satu transaksi itu dapat berisi banyak produk, maka satu nomor order itu dapat muncul lebih dari satu kali dengan produk ID yang berbeda-beda. Hal tersebut bukan kesalahan, melainkan menunjukkan bahwa satu transaksi memang berisi beberapa produk. Okay, next. Materi yaitu select lebih dari 2 tabel, yaitu kita harus menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di sini kan saya melakukan select O.order.id, O.order.date, P.product.name, dan P.unit.price. Itu from orders all, join, order details, OD, dan on O.order.id sama dengan O.order.id ID. Di sini saya coba jelaskan. Jadi pada query ini saya menggunakan 3 tabel, yaitu order, yang kedua ada order detail, dan produk. Karena informasi yang diminta itu tidak berada dalam satu tabel saja, tabel order digunakan untuk memperoleh informasi transaksi seperti nomor order dan tanggal order. Namun tabel ini tidak menyimpan informasi barang yang dibeli. Untuk mengetahui barang yang dibeli pada suatu transaksi, saya menggunakan tabel order detail. Tabel ini berfungsi sebagai tabel detail transaksi yang menghubungkan order dengan produk yang dibeli. Di dalamnya terdapat atribut order ID dan produk ID. Selanjutnya, saya melakukan join dengan tabel produk menggunakan produk ID. Tabel produk menyimpan informasi lengkap itu mengenai produk seperti nama produk dan harga produk. Proses join pertama di sini dilakukan antara order dan order detail menggunakan order ID.
Setelah itu dilakukan join kedua antara order details dan product ID menggunakan produk menggunakan produk ID. Hasilnya itu menampilkan hasilnya itu menampilkan order ID, order date, produk nama, dan unit price. Seperti yang Anda lihat di sini. Bisa lanjut? Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi kita select first name, last name itu sebagai nama employee serta teritori deskripsi. Jadi untuk employee ini, jadi kita ngambil dari tabel employee dengan join employee territories add on. Jadi di employee ID itu sama dengan add employee ID. Setelah itu join lagi territories yaitu sebagai T on T.territory ID sama dengan T territory ID. Dan ini ada order by nama employee. Jadi maksudnya di sini itu diurutkan berdasarkan nama dari employee-nya yang berdasarkan nama employee. Dan hasilnya seperti ini. Bisa lanjut? Di sini ada soal nomor 6 itu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Jadi saya yang pertama itu select company name, ada order ID, O.order date, dan S company name as shipper. Jadi from customer C, jadi dari customer itu join order O on C customer ID sama dengan O customer ID. Setelah itu join lagi shipper S on O ship via sama dengan shipper underscore ID, di mana setelah itu nanti akan kita order by atau kita urutkan berdasarkan company name-nya. Company name, jadi nama kita order by, jadi kita urutkan berdasarkan nama customer-nya dari company name. Seperti itu. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya ada tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Itu kita di sini untuk nomor 7 pada query ini tuh saya menggunakan 3 tabel, yaitu supplier, produk, dan kategori pastinya. Di sini untuk tabel supplier sendiri itu kan menyimpan informasi mengenai pemasok. Namun supplier sendiri tidak langsung berhubung dengan kategori. Jadi hubungan tersebut melalui tabel produk karena setiap produk memiliki informasi supplier dan kategori sekaligus. Jadi kita harus melakukan join antara supplier, produk menggunakan supplier ID. Dengan join ini saya dapat mengetahui produk apa saja yang disuplai oleh setiap supplier. Selanjutnya tabel produk dihubungkan dengan kategori menggunakan kategori ID untuk memperoleh nama kategori dari produk tersebut. Saya menggunakan distinct ini agar hasil itu tidak menampilkan data yang sama secara berulang jika suatu supplier memiliki banyak produk dalam kategori yang sama. Jadi hasil query-nya itu menunjukkan nama-nama dari suppliernya berdasarkan kategori produk yang mereka sediakan. Seperti itu. Bisa lanjut. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mulai ya? Mulai.
Lalu yang C, select multi-table dengan syarat. Untuk nomor 5, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Saya menampilkan product name sebagai nama produk, unit price sebagai harga, dan kategori name sebagai kategori. Diambil dari tabel products dengan alias P. Lalu join kategori C on P kategori sama dengan C kategori ID. Ini fungsinya untuk menggabungkan tabel products dan kategoris berdasarkan kategori ID, di mana si kategori name itu beverage. Artinya di sini tuh fungsinya tuh untuk memilih hanya produk yang dengan kategorinya tuh beverage gitu, tulisannya beverage gitu. Dan juga untuk unit price-nya itu di bawah $10 dan diurutkan berdasarkan unit price dari yang terkecil hingga yang terbesar. Next. Yang keenam, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Di sini saya menampilkan company name dari tabel company. Salah. Ulang. Yang keenam, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Saya menampilkan company name sebagai nama customer. Company name? Nama customer? Oh, iya deh, bener. Oh iya bener. Ya Allah, astagfirullah. Ngantuk. Maaf. Maaf. Nomor 6, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1957, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Saya menampilkan company name asal sebagai nama customer, order ID sebagai ID order date sebagai tanggal ordernya, diambil dari tabel customer yang dialiaskan sebagai C. Join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID. Ini fungsinya untuk menggabungkan tabel customer dan juga order berdasarkan customer ID. Di mana untuk country-nya itu USA dan untuk order date-nya itu di bawah tanggal 1 Januari 1997. Berarti di sekitar 1996 ke atas. Dan diurutkan berdasarkan order date dari yang terkecil hingga yang terbesar. Next. Yang ketujuh, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Di sini saya menampilkan company name sebagai nama customer, order ID sebagai ID order date sebagai tanggal ordernya, company name sebagai shipper, country sebagai negara employee, ship country sebagai negara tujuan yang diambil dari tabel orders yang dialiaskan sebagai O. Join customer C on O customer ID sama dengan C customer ID. Ini menggabungkan data customer berdasarkan customer ID. Lalu yang join employees E on O employee ID sama dengan E employee ID. Ini menggabungkan data employee yang menangani ordernya. Lalu join shipper S on O ship via sama dengan S shipper ID. Ini menggabungkan data jasa pengiriman berdasarkan shipper ID-nya. Di mana ship country-nya itu bentar. Ini kata-katanya.
di mana fungsi ini tuh memilih order yang negara tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee-nya. Dan juga untuk order date-nya itu di atas lebih dari tanggal 1 Januari 1997 seperti 2 Januari, 3 Januari yang tanggalnya 1997 dan seterusnya. Untuk urutannya berdasarkan order date dari yang terbaru ke yang terlama. Lanjut. Next. Untuk yang ke-8, untuk produk yang harganya 5-10 $, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Saya menampilkan produk ini sebagai nama produk, unit price sebagai harga, company name sebagai nama supplier, dan kategori name sebagai kategori. Dari tampil products. Terus join suppliers, sub on P suppliers ID sama dengan sub suppliers ID. Ini menggabungkan tabel suppliers untuk mendapatkan data supplier produk. Lalu join kategori cat on P kategori ID sama dengan cat kategori ID. Ini menggabungkan tabel kategoris untuk mendapatkan kategori produk. Di mana unit price-nya ini di antara 5 dan 10. Jadi di antara 5 dan 10 gitu. Dan untuk urutannya berdasarkan unit price dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk di antara 5 dan 10 itu seperti 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi 5 dan 10 masih include. Next. Untuk yang D, self join dan outer join. Soal yang keempat, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jadi syaratnya yaitu tabel yang one itu sebagai parent dan tabel yang many itu sebagai child-nya. Jadi untuk E1-nya itu sebagai bawahan dengan key-nya itu E1.reports to sebagai foreign key. Lalu untuk E2 itu sebagai manager dengan E2 employee ID sebagai PK atau primary key. Next. Soal ke-6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Di sini saya menampilkan first name dan last name dari E1 dan dilabeli sebagai nama bawahan. Lalu untuk yang E2 first name dan E2 last name itu nama pimpinan. Jadi first name dan last name ini dijadikan satu kolom yang diambil dari employees E1, yaitu mengambil data employee sebagai bawahan dengan alias E1. Join employees E2 on E1 report to E2 employee ID. Ini menggabungkan tabel employees dengan dirinya sendiri. Lalu order by, nama pimpinan, nama bawahan. Jadi diurutkan berdasarkan nama pimpinan dulu, baru diurutkan setelahnya yaitu nama bawahan, berdasarkan nama bawahan. Lanjut. Untuk yang soal yang ke-9, tampilkan nama lengkap, bawahan, serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Saya menampilkan first name dan last name dari E1 sebagai nama bawahan, first name dan last name dari E2 yaitu nama pimpinan, diambil dari employees, tabel employees yang dialiaskan sebagai E1, full outer join employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 employees ID. Ini menggabungkan tabel employees dengan dirinya sendiri menggunakan full outer join. Nah, full outer join ini akan menampilkan data yang memiliki pasangan, data bawahan tanpa pimpinan, dan data pimpinan tanpa bawahan seperti yang diperintahkan tadi. Full outer join ini juga menampilkan data yang tidak memiliki hubungan. Lalu untuk urutannya itu berdasarkan nama pimpinan terlebih dahulu, setelah itu baru nama bawahannya. Next. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai modul 3 dan juga 45
dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.